Di tengah hiruk-pikuk awal abad kedua Masehi, di kota Antioquia yang megah, hiduplah seorang pria yang namanya akan bergema sepanjang sejarah. Dialah Ignatius, uskup ketiga di kota itu, seorang gembala yang berhati teguh dan beriman kuat. Legenda mengatakan, Ignatius bukanlah orang biasa. Ia adalah anak kecil yang pernah digendong dan diberkati oleh Yesus sendiri, sebuah momen yang terpatri dalam jiwanya dan membentuk takdirnya. Sejak kecil, api iman telah berkobar dalam diri Ignatius. Ia belajar langsung dari para rasul, menyerap setiap ajaran dengan penuh semangat. Ketika ia dewasa dan diangkat menjadi uskup, ia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi jemaatnya dari berbagai ajaran sesat yang mulai menyebar. Baginya, kesatuan jemaat di bawah Kristus adalah segalanya. Ia tak kenal lelah menulis surat-surat, menguatkan iman gereja-gereja di seluruh Asia Kecil, dari Efesus hingga Smyrna. Namun, masa itu adalah masa yang berbahaya bagi para pengikut Kristus. Kaisar Trajanus yang berkuasa di Roma melihat pertumbuhan pesat iman Kristen sebagai ancaman bagi kekaisaran. Perintah pun dikeluarkan, tangkap dan adili mereka yang menolak menyembah dewa-dewi Romawi. Tak butuh waktu lama, Ignatius yang dikenal sebagai pemimpin Kristen yang vokal pun ditangkap. Dengan tangan terbelenggu rantai, Ignatius memulai perjalanan panjangnya menuju Roma. Perjalanan ini bukanlah perjalanan keputusasaan, melainkan sebuah prosesi kemenangan iman. Di setiap kota yang ia singgahi, jemaat Kristen datang menyambutnya, bukan dengan tangis, melainkan dengan kekaguman. Mereka melihat seorang gembala yang siap menjadi martir, yang wajahnya memancarkan kedamaian ilahi. Dalam perjalanan inilah Ignatius menulis 7 suratnya yang paling terkenal. Surat-surat ini bukan keluhan, melainkan wasiat spiritual yang penuh gairah. Kepada jemaat di Roma, ia memohon agar mereka tidak menghalangi kemartirannya. Aku adalah gandum Allah, tulisnya, dan aku akan digiling oleh gigi-gigi binatang buas, agar aku dapat ditemukan sebagai roti Kristus yang murni. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan sejati bersama Sang Juru Selamat. Sesampainya di Roma, Ignatius dibawa ke Colosseum, amfiteater raksasa yang menjadi saksi bisu pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan pasang mata menatapnya, haus akan tontonan yang mengerikan. Namun, Ignatius berdiri tegak, tanpa rasa takut sedikit pun. Doa terakhir ia panjatkan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kekuatan gereja yang ia tinggalkan. Saat gerbang besi diangkat dan singa-singa buas dilepaskan, Ignatius menyambut takdirnya dengan senyuman. Ia melihat bukan sekadar binatang buas, melainkan alat di tangan Tuhan untuk menyempurnakan imannya. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak, namun semangatnya terbang bebas, bersatu dengan Kristus yang sangat ia cintai. Kematian Ignatius dari Antioquia bukanlah sebuah kekalahan. Sebaliknya, itu adalah kesaksian iman yang paling agung. Keberaniannya menginspirasi generasi-generasi Kristen untuk tetap teguh di tengah penganiayaan. Ia menjadi simbol seorang gembala sejati, yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Kisah Ignatius, sang pembawa Tuhan atau Sepphoros, mengajarkan kita tentang arti pengorbanan, kekuatan iman, dan kerinduan jiwa untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Namanya terukir abadi, bukan hanya dalam sejarah gereja, tetapi juga dalam hati setiap orang yang percaya pada kekuatan cinta yang tak terkalahkan oleh kematian. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.